dengan ada di kita nih lolos Piala Dunia nih, gue sih berharap lah 1 atau 2 gitu. Iya. Itu bisa dilirik sama klub. Mungkin kita nggak usah berharap Eropa gitu lah. Syukur kalau ada Eropa lah. Mungkin klub-klub gede di Asia mungkin dulu. Menurut gue tuh peluangnya masih sangat gede gitu ya. Apa yang harus dilakukan jangan sampai kita kehilangan generasi emas ini nih. Ya seperti intinya Neymar. ya pinter-pinter nge-keep aja ya. Nge-keep ya kuncinya. Intinya Ya. adalah kuncinya nge-keep, terus tanamkan budaya disiplin. Oke, gua masuk ke Piala Dunia nih akhirnya. Iya. Piala Dunia U17 dengan 48 tim ya. Iya betul. Gue mau ke Hilmi dulu. Lu bisa jelasin nggak nih? Ini menarik ya. Ada mini turnamen, terus Iya. yang masuk gimana? Itu gimana? Skemanya gimana? Kalau lu bisa jelasin. Mini turnamen ya. Jadi nanti dibagi sekitar 12 itu ya, Cor ya. Jadi itu intinya mini turnamen nanti semakin mengerucut gitu Cor nanti, Cor. Nah, jadi intinya nanti mainnya kan di Qatar ya. Nah, jadi intinya sih mini turnamen nanti dibagi berapa region itu nanti bakal ngerucut sampai quarter final sampai semifinal gitu ya. Jadi 48 tim ya? Iya 48 tim. Dan menurut gue sih ini jadi panggung dunia gitu ya. Karena Piala Dunia U17 ini pasti dilirik sama klub-klub gede. Iya. Pasti. Bener. Iya, Pasti. iya, Contohnya iya. kemarin Claudio Echeverri ya. Iya. Ketika Piala Dunia U17 di Indonesia tuh dia dilirik tuh sama akhirnya direkrut Man City. Mahal banget. Kalau nggak salah gue 30 juta pound kalau nggak Dari salah. River Plate Dari River ya? Plate ya. Jadi menurut gue tuh kalau dengan ada di kita nih lolos Piala Dunia nih, gue sih berharap lah 1 atau 2 gitu. Iya. Itu bisa dilirik sama klub. Mungkin kita nggak usah berharap Eropa gitu lah. Syukur kalau ada Eropa lah. Mungkin klub-klub gede di Asia mungkin dulu. Menurut gue tuh peluangnya masih sangat gede gitu ya. Dan memang Piala Dunia U17 ini sebenarnya seperti wadah ya. Wadah dari Betul. pemain yang mungkin akan menjadi bintang. Betul. Kita baru saja tahu Arsenal meluluh lantakan Real Madrid. Iya. Miles Lewis Kelly itu sempat main di Jakarta ya kabarnya. Betul. Mas Ya, sekali. sempat merasakan oksigen yang sama dengan kita. Betul. Besoknya dia udah ngalahin Kylian Mbappe istilahnya. 3-0, 3 gol tanpa balas Iya gitu. betul. Jadi emang Piala Dunia U17 ini kalau kita lihat ya, ini jadi gue berharap sih ini bisa jadi ini ya, jadi jendela pemain tim kita itu yang U17 ini bisa masuk ke klub-klub gede di Asia atau walaupun bahkan bisa ke Eropa langsung itu bagus banget gitu ya. Karena ya kapan lagi dapat exposure segede ini. Jadi exposure global ya. Itu kalau nggak di Piala Dunia U17 ini gitu. Dan udah banyak kan contohnya kan yang dari U17 dia tiba-tiba Yes. langsung masuk ke Eropa gitu. Iya. Ya, jadi kalau dari bagannya gua nambahin jadi 48 tim 48 akan dibagi jadi 4 bagan. Jadi ada 12 12 12 12. Iya. Nah, di mana 12-nya akan dibagi menjadi 3 grup. Jadi satu grup 4 tim ya, Danes ya. Betul. 4 tim masing-masing juara grup akan masuk ke babak berikutnya. Dan runner-up terbaik juga masuk. Jadi 4 tim ini nanti akan diadu lagi ya. Diadu nyari satu tim di mana satu tim dari masing-masing bracket dari bagan atas bawah ini kan ada 4. Itu masuk ke semifinal Piala Dunia U17. Iya. Danes, lu ngelihatnya ini format yang menarik gak nih? Tapi kok kayaknya terlalu rumit ya kalau gua ngelihatnya ya. Ya itu ini ya memang ini untuk Piala Dunia ya. Iya, Piala Dunia U17. Ya memang ini kan juga konsekuensi dari banyaknya atau nambahnya peserta kan. Iya, betul. Jadi itu adalah hal yang wajar-wajar aja sih dan kita akan lihat bagaimana format ini apakah seru atau tidak itu menurut gua it doesn't matter, pasti apapun kalau Indonesia ikut pasti seru kok. Ya pasti rame. Pasti rame. Pasti. Formatnya mau format kayak apa juga kalau Indonesia main mah seru-seru aja. Iya, seru-seru aja. Lagi kalau kita bisa lolos sampai ke babak sejauh mungkin. Iya, Iya. itu pasti penontonnya banyak banget lah. Oke. Piala Dunia U17 ini masih lama lah ya. November. Masih lama. Jadi masih banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk ada kemungkinan nggak kita ketambahan pemain, Hilmi? Sangat mungkin kan, sangat mungkin ya. Apalagi kalau misalnya ada pemain kita yang adik kita nih ya, yang sekarang masuk timnas itu yang mungkin performanya turun. Performanya itu ketika dia balik ke klub, dia nggak bisa menjaga kondisinya, nggak bisa menjaga makan, nggak bisa menjaga sangat mungkin dia bakal digantikan sama pemain lain gitu ya. Jadi ada adik kita yang di timnas U17 nih jangan terlena gitu ya, karena
kalau dia nggak menjaga kondisinya, nggak menjaga performa mereka pasti bisa diganti sama oleh pemain yang lain gitu ya. Iya, betul. Jadi menurut gue tuh kemungkinan pemain lain untuk bisa masuk pasti gede gitu ya. Jadi jangan sampai yang udah masuk nih, menurut gue tuh sangat bagus kalau misalnya yang udah di dalam nih, yang udah di dalam tuh bisa menjaga, terus yang dari yang belum masuk itu bisa meningkatkan performa, nah itu terjadi persaingan yang sehat kan jadinya kan. Akhirnya jadi kita punya pemain-pemain yang ya alternatif pemain yang lebih banyak dan lebih bagus gitu. Jadi seperti itu. Gue punya studi kasus buat Danes. Jadi sebenarnya dulu ada tim Asia Tenggara yang juga main di Piala Dunia. Yang gua maksud adalah Myanmar ya. Myanmar. Myanmar, ya bener kan? Piala Dunia U20 2015 ya, zamannya Van Dimas. Itu sebenarnya sempat mengguncang Asia Tenggara karena tidak ada yang menyangka Myanmar saat itu berhasil masuk ke Piala Dunia bertarung dengan tim-tim dunia ya. Sayangnya adalah setelah itu generasi itu menghilang ya. Kayak sisa Van Dimas salah satunya. Iya. Maksudnya ini Myanmarnya ya? Iya, Myanmar kan. Oh, Van Dimas Myanmarnya, kan sorry. nggak dinaturalisasi Myanmar. Sorry. Kayak sisa Aung Tu ya, tapi mungkin netizen bisa nanti sambil koreksi ya. Betul. Kita tentu nggak mau, ini kejadian kayak Myanmar nih. Iya. Myanmar yang waktu itu bagus banget timnya ya, keren banget bisa mengimbangi sampai 4 besar Asia dan masuk. Tapi menghilang aja. Sekarang Myanmar bahkan di bawah Singapura, Filipina bahkan Iya, ya. betul. Di Asia Tenggara tier 3 kalau mungkin gua boleh sebut ya, kalau gua boleh klasifikasi gitu. Apa yang harus dilakukan, jangan sampai kita kehilangan generasi emas ini nih. Ya seperti intinya Myanmar. ya pinter-pinter ngekip aja ya. Ngekip ya kuncinya Intinya ya. adalah kuncinya ngekip, terus tanamkan budaya disiplin. Itu sangat penting pastinya karena jangankan Myanmar, Indonesia pun kita tahu ya. Dulu timnas U19-nya Indra Safri misalnya. Iya ya. Dan timnas U19-nya yang juara sama Indra Safri juga ya zamannya Egy ya. Itu kan banyak yang hilang juga ya. Nggak juara 3. Bukan maksudnya untuk yang Indra Safri 2013 betul. Iya. Terus abis itu U16-nya Fahri Husaini. Iya, Fahri Itu maksud Husaini. gua. Iya, iya. U16-nya Fahri Husaini banyak yang hilang juga gitu. Iya. Iya, Itu Indonesia loh. Indonesia. Jadi kita nggak usah jauh-jauh berkaca ke Myanmar lah. Iya, iya. Berkaca ke Iya, diri, iya, ke iya. apa ke Kita sendiri. internal sendiri aja. Di internal kita juga sering terjadi kayak gitu gitu loh. Betul. Banyak banget pemain yang dulu bersinar di kelompok umur tapi ternyata begitu masuk ke level senior bahkan di klub Liga 1 aja mereka nggak bisa bersaing. Akhirnya hilang. Dan jangan lupa juga dulu kita punya ekspektasi yang besar sama angkatannya SAD Samsir Alam tuh. Hamster Oh, alam. iya, Uruguay ya. Iya, tapi akhirnya yang jadi paling mana Hati Lestusen waktu itu ya. Alvin Tua Salamoni. Alvin Tua Salamoni sempat lah. itu jadi tapi sayangnya Cedera. kena musibah. Iya. Iya, itu sangat disayangkan Alvin itu. Tua Salamoni itu kena musibah sayangnya ya. Padahal kalau tidak ada Cedera. tragedi itu ya Alvin akan menjadi legend juga. Iya. Bahkan di Indonesia. kabarnya pemain yang paling bersemangat, fisik paling bagus, teknik paling bagus tuh Alvin ya Alvin kabarnya. Salamoni betul. Iya, sangat disayangkan sekali nih. Tapi pasti kita berharap anak-anak Garuda muda ini bisa menjaga kualitasnya ya, terutama. Tapi gue mau dikit lagi nih ke Piala Dunia U20 lagi nih. Iya. Menurut lu, Hilmi, jika seandainya kita bertarung di Piala Dunia U20, menurut lu kita bisa melangkah sejauh mana menurut lu? Ini kita berandai-andai aja Iya, sedikit. berani anda ya. Kalau gue mungkin di babak ini kita beranda-anda ya, Cor. Mungkin kalau lolos grup menurut gue itu udah bagus, Cor. Udah bagus. Lolos grup itu udah realistis menurut gue, realistis. Dari grup yang awal itu berarti Dari ya? awal, yang dari yang 4 tim itu mini ya. bracket itu Mini, ya. itu menurut gue tuh udah sangat realistis, paling realistis menurut Masuk gue ke semifinal berarti ya. Iya, itu realistis lah, bisa dilakukan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi untuk mencapai itu pasti kita butuh extra effort lah dari Coach Nova, dari tim pelatihan. Apalagi masih lama kan, masih ada beberapa bulan kan. Dan dinamika itu pasti ada. Jadi Wah, pasti dinamika lagi dia bahasnya nih. Aduh, udahlah. Nggak, tapi gue baca Coach Nova sih, karena gue rasa udah banyak juga pandit yang bahas ya. Coach Nova saat melatih di pinggir lapangan sangat detail ya. Iya. Dan sangat vokal. Ini gue rasa netizen juga pasti menangkap itu. Tiap kali pemain timnas melakukan kesalahan, langsung di-strap sama dia. Betul. Bukan berarti dia galak, enggak. Dia tegas dia. Tegas, betul sekali. Dia tegas dan dia pengen anak-anaknya ini
bisa memainkan apa yang dia inginkan gitu dengan disiplin tingkat tinggi yang mungkin ala-ala Korea tapi dengan akulturasi Indonesia pastinya kan. Ya, dan mudah-mudahan kedisiplinannya bisa dijaga sama pemain-pemain itu sampai usia senior ya. Iya. Itu intinya, Cor. Oke. Sampai usia senior dan siapa tahu bisa menjadi tulang punggung timnas. Ngomongin soal timnas, nih kita sampai di pertanyaan gong kita nih. Iya. Kapan timnas menyusul nih Hilmi? Karena U17 akhirnya berhasil ya. Betul. Nih duluan nih yang adik-adik kita nih. Ya. Gimana Hilmi? Timnas senior ya. Iya. Ya kita berharap 2026 bisa lolos ya. 2026 ya kita bisa lolos. Sekali lagi lah, satu kemenangan lawan China itu bisa paling nggak round 4 aman gitu ya. Iya. Round 4 aman. Walaupun kita setelah itu lawan China lawan Jepang kan. Ya kita sebenarnya mungkin secara peluang kecil ya. Apalagi kita main away di Jepang ya. Tapi paling nggak kita bisa kunci kemenangan lawan China, kita paling nggak round 4 kita bisa lolos gitu kan. Dan round 4 itu kita bisa berharap mungkin bisa jadi juara grup. Kalau juara grup langsung lolos Piala Dunia kan itu. Nah, kita berharap timnas senior kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Karena sejauh ini timnas Indonesia tuh adalah tim di Asia Tenggara dengan poin tertinggi ya di round 3 ya. Iya. Sejauh ini kan sebenarnya dipegang Vietnam dan Thailand kan. Nah, sekarang Indonesia nih 9 poin nih. Nah, jadi menurut gue tuh dan kita punya potensi 12 poin lawan China nanti. Bahkan mungkin 15 poin kalau kita bisa lawan Jepang menang. Nah, ya, jadi mudah-mudahan lawan Jepang Mudah-mudahan. ya. Tahun depan ya kita tapi menurut gua tuh kita nggak pernah sedekat ini sama Piala Dunia gitu. Kapan lagi kita sedekat ini? Mungkin terakhir tahun 86 ya mungkin. Iya. Ya. Terakhir kita udah sedekat itu. Iya. Deket banget tinggal segini. Iya. Iya, dan perlu kita ingat kan kita ikut ini kita udah sejauh ini gitu. Misalnya kalau kita bilang wah nanggung ya bahasanya gitu ya. Harusnya dikit lagi gitu, bisa gitu. Bahkan mungkin untuk peringkat 2 pun sebenarnya masih bisa. Tapi peringkat 2 kan harus tanding ke babak kelima kan. Peringkat 2? Oh, maksudnya peringkat 2 di babak ketiga ini gitu ya. Masih bisa. Masih bisa. Kita ketinggalan 4 poin dari Australia loh. Iya, kalau Australia kalah 2 kali bisa aja kan. Iya. Australia karena dia masih lawannya kan berat-berat kan, lawan Jepang sama Arab Saudi kan. Oke. Walaupun ini ya. Bukankah ada Nes di round keempat? Ini gue mengambil dari Hilmi yang bilang dia optimis masuk ke round 4. Bukankah di round 4 lawannya berat ya? Oh iya, pasti. Ada Qatar ya kan? Qatar, betul. Ada Uni Emirat Arab, ada UEA. Flavio Lima ya. Betul. Pak Fabio Lima. Pokoknya ada 5-nya. Itu dia top skor ya di Uni Emirat Arab, tajam banget, bahaya banget ini pemain. Terus juga ada mungkin Irak ya sepertinya ya. Irak, betul. Kita ketemu Irak lagi, ketemu Ali Jassim lagi. Ketemu Zidane Iqbal. Zidane Iqbal, ya benar. Aiman Hussein lagi. Ada kipernya Jalal Hasan ya kalau masih ada mungkin. Tapi pelatihnya aja beda ya, udah bukan Jesus Casas lagi gitu. Dan juga mungkin Oman gitu. Emang bisa kita lewatin hadangan itu? Ya semoga saja ya. Di tempat netral ya rencananya ya? Ya walaupun gue jujur, gue kalau udah sampai round 4 aja, Iya. gue bukannya terlalu rendah targetnya. Iya. Itu gue udah bangga sih. Jujur gue sampai round 4 misalnya kita gak lolos, gue udah seneng. Iya, meskipun kita gagal di round 4, it's okay ya? Gue akan lebih seneng lagi kalau misalnya sampai interkontinental gitu. Wah itu gue seneng banget. Lebih seru lagi. Misalnya gugur di situ, nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Iya. Ya udah gitu loh. Emang rezeki kita baru sampai situ. Iya. Dan itu gue udah puas banget. Jadi kalau gue sampai round 4 gue puas. Kalau sampai kualifikasi interkontinental puas banget. Wah kalau lolos ke Piala Dunia, sujud syukur itu. Iya, satu Indonesia pesta deh. Pesta lah itu. Feeling gue Presiden Prabowo besoknya mungkin hari libur nasional kayaknya. Seperti ada di negara di daerah Karibia juga gitu kan. Kalau nggak salah juga mereka lolos Piala Dunia besoknya hari libur nasional gitu. Betul. Oh ya gue lupa kata-kata ini apa closing statement kayak kemarin. Ya closing statement buat siapa nih? Buat timnas U17. Timnas 17 intinya tetap semangat, main yang bagus, dan yang jelas jangan terbebani, itu intinya. Karena yang namanya U17 sebetulnya itu masih football for fun. Football for fun, bukan fun football. Bukan fun football tapi ya, football for fun. Jadi maksudnya main dengan hati yang senang. Kalau beban maksudnya target menang itu ada di timnas senior sama U23. Gitu kan. Setuju. Hilmi, Closing statement mungkin pesan dikit aja gitu. Ada adik timnas 17. Gue berharap adik-adik bisa ini ya, bisa menjaga performa kalian gitu. Sepulang dari Piala Asia ini ya. Apapun hasil di Piala Asia ini, gue berharap adik-adik bisa menjaga performa kalian
bisa menjaga semuanya, performa, fisik, stamina di klub gitu ya, supaya kalian nanti bisa terpilih lagi di Piala Dunia nanti U17 di 2025 ini. Dan gue berharap salah satu atau 2 atau 3 dari kalian tuh bisa mungkin dilirik klub Eropa mungkin setelah Piala Dunia itu. Gue sangat berharap tuh, karena itu saya lagi ya, ini Piala Dunia U17 gitu ya. Walaupun U17, tapi ini benar-benar pintu gerbang pemain supaya bisa masuk ke klub Eropa. Gue berharap, gue nggak tahu sih, gue bayangin aja, misalnya Zabi Goli gitu, tiba-tiba gue nggak berharap yang klub Eropa Real Madrid nggak gitu kan, tiba-tiba besok misalnya klub kayak Urawa Reds gitu. Urawa Reds gitu juga ya, udah Urawa Reds lah. Oke, tiba-tiba langsung pasang gitu Zabi Goli, sign kontrak itu kan heboh pasti itu. Mantap. Disebut netizen gitu, nggak usah. Misal Urawa Reds lah, misalnya dari klub Arab Saudi aja lah, misal Al Hilal atau Al Nassr gitu. Gue berharap bisa ada kita. setim sama Ronaldo dong berarti. Oh, Iya, siapa tahu Kalau kan. Luar biasa. Al Ittihad setim sama kembarannya Danes berarti nanti. Karim Benzema. Oh, Karim Benzema. Nah, gue berharap itu ada kita mungkin 1, 2, 3 ada kita bisa menembus top klub-klub Eropa, top Eropa atau Asia gitu. Kalau gue meminjam dari kata-kata almarhum Om Rai Sayatapi, bersenang-senanglah. Ya, Nah, kan? itu. Ya, main bola bersenang-senang intinya. Oke, akhir kata thank you banget udah nonton sampai detik ini. Bye.